Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa laqad dzukira, ya, halaman berapa? Minhajul Abidin 76. Berapa baris? 7 baris dari bawah. Iya, dari bawah ke atas 7 baris. 9 baris dari bawah. Iya, baik. Wa laqad dzukira anil hasani, dan sesungguhnya dan demi sesungguhnya telah disebutkan anil hasani, daripada Imam Hasan Basri, annahu qala, bahwa Imam Hasan Basri qala, yaitu pernah berkata oleh Imam Hasan Basri, kana rajulun yaqulu, ada dulu ada oleh laki-laki, yaqulu, yaitu mengatakan oleh si laki-laki, wallahi, demi Allah, la'abudannallaha ibadatan uzkaru biha, demi Allah, sungguh aku akan beribadah Allah pada Allah, ibadatan, dengan satu ibadah, uzkaru biha, yang akan disebut-sebut oleh aku, biha, dengan ibadah tersebut. Wa kana awwala dakhilin fil masjidi wa akhira kharijin minhu, dan adalah laki-laki itu awwala dakhilin, yaitu mula-mula orang yang masuk fil masjidi, ke dalam masjid, wa akhira kharijin, dan orang yang terakhirnya, orang yang keluar, minhu, dari masjid. La yarahu ahadun hina sholati illa qa'iman yusalli, tidak memandang akan laki-laki itu oleh seseorang ketika sholat, melainkan memandang akan berdiri, yusolli, yang sholat oleh laki-laki itu, wasaiman, dan orang yang berpuasa, la yuftiru, yang tidak buka-buka oleh laki-laki itu, wa yajlisu, dan duduk oleh laki-laki itu, ila hilaqid dzikri, kepada riungan berzikir.
falabisa kadza sab'ata ashhurin, maka berdiam oleh laki-laki itu seperti ini akan 7 bulan. Fakana la yamurru biqaumin illa qalu fa'alallahu bihadzal mura'i wa sana'a fa'aqbala ala nafsihi bil laumi. Fakana, maka ada oleh laki-laki itu, la yamurru, yaitu tidak lewat oleh laki-laki itu, biqaumin, bertemu dengan satu kaum, illa, melainkan qalu, berkata oleh si kaum, fa'alallahu bihadzal mura'i wa sana'a, telah memperbuat oleh Allah dengan ini orang yang riya, wa sana'a, dan telah mengerjakan oleh Allah. Fa aqbala ala nafsihi bil laumi, maka menghadap oleh laki-laki itu atas dirinya, bil laumi, dengan mencerca, dengan mencela. Wa qala, dan berkata laki-laki itu laha, bagi dirinya, inni arani fi ghairi syai'in, sesungguhnya aku, yaitu pamer oleh aku, akan daku pada selain sesuatu. La aj'alanna amali kullahu lillah, sungguh aku akan menjadikan akan amalku lil kullahu, seluruhnya, lillahi, karena Allah. Falam yazid ala amalihi alladhi kana ya'malu qabla dhalika syai'an illa annahu taghayyarat niyatuhu ilal khair, maka tidak menambahkan oleh laki-laki itu atas amalnya yang ada oleh laki-laki itu dulunya, yaitu beramal oleh laki-laki qabla dzalika, sebelum yang demikian itu, syai'an, akan sesuatu, illa, kecuali, annahu, bahwa laki-laki itu taghayyarat niyatuhu, yaitu telah berubah oleh niatnya laki-laki, ilal khairi, kepada niat yang baik. Fakana ba'da dzalika yamurru bin nas, maka ada laki-laki itu sesudah merubah niat, yamurru, yaitu lewat oleh laki-laki itu, bin nasi, bertemu dengan manusia. Fayaquluna, maka berkata oleh laki-laki, oleh manusia, rahimallahu fulanan, moga-moga merahmati oleh Allah akan si anu, al-ana qad aqbala alal khair, sekarang ini sungguh menghadap oleh laki-laki atas kebaikan. Summa qara'al Hasan, kemudian membaca Al-Quran oleh Imam Hasan Basri, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
wa amilus solihati dan beramal akan amal yang saleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, kelak akan menjadikan bagi mereka Ar-Rahmanu oleh Allah wuddan akan kecintaan. Qala, berkata Imam Hasan, yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minin, mencintai oleh Allah akan mereka, wa yuhabbibuhum dan membuat cinta oleh Allah akan mereka, ilal mu'minin kepada orang-orang mukmin. Walaqad sadaqal qailu, dan demi sesungguhnya benarlah oleh orang yang berkata, ya mubtaghil hamdi was sawaba fi amalin tabtaghi muhada, wahai orang yang mengharapkan pujian, was-sawaba serta ganjaran, fi amalin pada satu amalan, tabtaghi muhala menuntut oleh engkau, muhala akan kemustahilan. Qad khayyaballahu dzariyain, sungguh mengecewakan, menghampakan oleh Allah dzariyain akan orang yang memiliki riya, wa abtalas sa'ya wal kalala, dan membatalkan oleh Allah as-sa'ya akan usahanya, wal kalala dan keletihannya. Man kana yarju liqa'a rabbin akhlasa min khawfihil fi'ala, barang siapa ada oleh orang yarju liqa'a rabbin, yaitu berharap oleh orang akan berjumpa dengan Tuhannya, akhlasa min khawfihil fi'ala, maka memurnikan oleh dia, min khawfihi daripada rasa takut kepada Tuhan, al-fi'ala akan perbuatannya. Al-khuldu wan naru fi yadaihi, adapun surga yang abadi, wan naru dan neraka, fi yadaihi yaitu pada dua tangan kekuasaan Allah, faraihi maka pamerlah olehmu akan Allah saja, yu'tikan nawala niscaya memberikan oleh Allah akan kamu, an-nawala akan anugerah. Wan nasu la yamlikuna syai'an, adapun manusia la yamlikuna yaitu tidak memiliki oleh manusia, syai'an akan sesuatu manfaat maupun madarat. Fakaifa ra'aitahum dalalah, maka betapa pamernya kepada mereka dalalah. Fakaifa ra'aitahum dalalah, maka betapa pamer oleh kamu akan mereka manusia dalalan sebagai kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Amal ujubu wallahu a'lam.
Saudara-saudara sekalian, puncak tujuan seorang hamba itu bagaimana supaya bisa wusul kepada Allah. Jadi puncak tujuan seorang hamba itu supaya bisa wusul, nyampe kepada Allah. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Mengapa kita tak sampai-sampai? Bukankah Allah itu dekat? Memang Allah itu dekat, namun prosedur menuju Allah begitu jauh dan berliku. Karena itu tahapan demi tahapan kita harus upayakan untuk bisa kita usul kepada Allah. Dan tak gampang. Ada banyak dorongan jahat pada diri kita yang menyebabkan sulit kita usul kepada Allah karena kebodohan kita. Semacam sifat pamer yang ada pada diri kita, kerinduan dipuji orang dalam ibadah yang kita lakukan, keinginan dinilai oleh orang dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh kita. Pamer ini adalah akhlak buruk yang tidak boleh ada. Disebut aqobatil qawadih, tahapan malapetaka, tergelincirnya tukang ibadah pada bagian niatan ibadahnya tidak lillah. Bila ibadahnya tidak lillah, apa yang diusahakan sebatas lelah. Tapi kalau dia memiliki niat yang benar, yakini lelahnya bisa berubah dan berbuah lillah. Bagaimana dampak buruk riya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim? Ada satu kisah menarik, kata Imam Ghazali, kisah yang terjadi di zaman tabi'in, yakni di zaman murid-murid sahabat. Tabi'in yang besar namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan kelahiran dari Basrah. Hasan Basri, kadang menyebutnya Hasan Bisri. Kalau kita nama doang, Hasan Basri, ya dia juga orangnya gitu. Bukan Hasan dari Basrah, bukan, ini namanya aja Hasan Basri dari Bayoran gitu, bukan dari Basrah. Ini Hasan Basri, Imam Hasan dari Basrah. Basrah itu Irak, sekarang ibu kotanya Baghdad, dulu Basrah. Imam Hasan bilang, beliau bercerita. Apa ceritanya? Dulu ada seorang laki-laki
nggak enak menyebutkan namanya karena buruk ceritanya, kan nggak menarik. Bukan nggak tahu, tapi begitu kan nggak enak dongenginnya. Yang nggak enak tuh harus disamarin bahasanya, nggak enak begitu. Ada negeri di atas awan, bilang pimpinannya, aku rindu dikritik, tapi kalau dikritik kandangin. Di atas awan, di atas awan, di atas awan itu ada orang laki-laki, tuh begitu, tuh bahasanya disamarin. Bahasa kita, kata Imam Hasan Basri, dulu ada orang ngomong begini nih, si orang nih, demi Allah saya bakalan ngerjain ibadah yang orang bakal sebut-sebut saya dengan ibadah itu. Saya pengen ngerjain ibadah spesial yang orang bakal kenal saya karena punya ibadah yang spesial. Dia niatan ibadahnya agar supaya dinilai oleh orang karena dia punya ibadah spesial. Apa yang dia lakukan? Ibadah spesial. Setiap sholat selalu dia paling duluan ke masjid. Orang belum datang, dia paling dulu dia datang. Ya, jazakumullah. Masya Allah, Abang Bari, moga rezekinya luas. Saudara, ada orang dia pengen punya ibadah yang dia punya ciri terkenal dah di kampung itu. Maka yang dia lakukan kalau ke masjid duluan, keluar dari masjid belakangan. Ini kayak merbot nih, merbot. Bukan. Ini bukan merbot. Bukan merbot, bukan. Emang dia begitu. Pokoknya setiap ke masjid duluan. Duluan. Orang belum datang dia datang. Tapi bukan kayak teman kita. Dia bertanya sama gurunya, guru, bagaimana saya kayak guru? Apaan? Ini demen ke masjid. Saya ini rada kurang ke masjid. Biar demen. Oh, biar demen. Udah nikah? Belum. Nikah. Suruh nikah sama guru. Dia karena Syekhul Mursyid, dia nurut, dia nikah. Udah nikah, dia telat ke masjid. Ketemu gurunya, nanya, amalannya apa? Nikah. Lah 2 bulan yang lalu guru nikah. Nikah lagi. Maka dia nikah lagi. 2 bulan, 2 bininya. Ketemu lagi sama gurunya. Guru, bagaimana biar betah ke masjid? Kata guru, nikah. Udah 2 guru, nikah lagi. 6 bulan 3 bininya. Maka ketika gurunya subuh jam 4 ke masjid, sudah ada dia dalam masjid. Duh, ente udah di masjid? Iya, guru puyeng. Yang ono ngomel, yang ono ngomel, ono ngomel. Kemana nih tempat yang adem? Masjid. Jadi dia di masjid. Ente udah punya amalan betah di masjid. Betah di masjid. Habis ini ngomel, ini ngomel. Mana yang tenang? Masjid. Begitu. Ini bukan model begitu. Emang dari awal dia pokoknya ke masjid duluan, pulang belakangan. Kalau di masjid enggak ngobrol, enggak apa, sholat terus, sholat sampai komat. Pokoknya enggak ada orang enggak lihat dia.
kecuali yang dia lihat kalau di masjid sholat. Orang pada makan, dia tak makan, dia puasa. Pokoknya terkenal sama orang-orang tukang sholat, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, wa yajlisu ila hilakil dzikri, rajin zikir. Udah terkenal di mana-mana tempat. Orang itu rajin ke masjid, betah di masjid, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Terkenal. Itu yang dia kerjakan. Berapa bulan dia kerjakan ini? Fala bisa kada sab'ata ashhurin. 7 bulan kurang lebih dia kerjakan ibadah itu. 7 bulan betah di masjid, pokoknya paling duluan, pulang paling belakangan. Di masjid dia sholat, dia enggak pernah makan siang karena dia puasa tiap hari. Dan dia rajin ke majelis zikir 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? Setiap orang yang ketemu dia, semua orang bilang begini, no, orang riak lagi lewat. Orang riak lagi lewat. Ketemu lagi orang di pasar, no, orang riak lagi lewat. Ketemu lagi di gardu, no, orang riak lagi lewat. Ketemu di danau, Kalbar, Kali Baru, gitu. Kali Sangaraga ada bagusan sekarang. Kalbar, Kali Baru. Orang kata, no, orang riak lagi lewat. Orang riak lagi lewat. Niatnya di hati, biar dinilai orang. Apa orang kata? Riak no, begitu. Nilai yang dia dapat riak, gara-gara dia bilang wallah la a'budannallaha ibadatan uzkaru biha. Demi Allah, saya mau mengerjakan ibadah supaya saya dikenang-kenang, disebut-sebut orang tukang ibadah. Apa yang didapat? Yang didapat orang pada mencibir, ono orang riak lagi lewat. Si tukang pamer lewat. Si tukang pamer lewat. Si tukang pamer lewat. Begitu. Orang kata begitu. Karena dia dapat bukan pujian malah celaan orang, dia nangis. Sesudah 7 bulan dia bekerja ibadah kayak begitu getolnya, dia nangis. Mulai dia menata dia punya hati. Dia bilang sama dirinya, saya kira yang saya kerjakan enggak ada manfaatnya. 7 bulan saya ibadah sia-sia, saya keliru. Niatan saya biar disebut orang, bukannya dipuji, malah orang tuduh saya riya. Emang saya di hati pengen disebut orang, bener-bener. Bukan pujian, malah orang mencibir. Mulai hari ini ibadah saya enggak mau niat disebut orang. Saya mau tulus ibadah karena Allah saja. Tak mau dipuji orang, sebab orang tak punya surga, orang tak punya neraka.
Apa gunanya dipuji orang kalau di mata Tuhan jelek? Masih mending di mata orang jelek, yang penting di mata Tuhan benar. Bagiku ibadah karena kecintaan Allah pada ibadah, bukan karena kerinduan dinilai dan dipuji orang. Dia dandani niatnya, dia lempengi niatnya. Pada hari itu, sesudah benar dia punya niat, enggak ada ibadah yang dia tambah. Emang begitu-begitu aja ibadahnya. Pokoknya masuk masjid duluan, keluar masjid belakangan. Dia sholat, dia puasa, dia rajin ke majlis-majlis zikir. Itulah kehidupannya. Enggak ada nilai lebih, enggak ada. Emang begitu yang dia kerjakan. Cuman dia punya niat, bedanya sekarang karena Allah. Allah demen sama ketaatan. Allah senang sama ketaatan, maka ku kerjakan yang Allah senangi. Mau dipuji, mau dicela orang, itu urusan orang. Hanya itu doang bedanya. Namun apa yang terjadi? Fakana ba'da dzalik, sesudah dia benerin niatnya, dandanin niatnya, dirubah niat buruknya dengan niat yang baik, ibadah ikhlas karena Allah. Apa yang muncul di pasar? Orang puji, Masya Allah, itu orang ahli ibadah. Lewat lagi di gang, itu orang ahli ibadah. Lewat di mana tempat, orang kata, itu orang ahli ibadah. Moga dia panjang umur, bagus ibadahnya. Orang puji-puji, orang puji-puji, padahal dia niat di hati, orang nggak tahu. Niat buruk, orang nggak tahu. Niat baik, orang nggak tahu. Di balik hati orang, ama siapa? Ama Allah. Karena lempengnya niat, akhirnya orang banyak demen sama dia, banyak muji sama dia, banyak nyanjung sama dia. Kenapa? Karena sudah mulai mendandani niat, tak niat pamer lagi, tak ada kerinduan dipuji orang, yang ada kerinduan berbuat ketaatan sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Dia tak berharap ini, tak berharap itu. Allah rombak, Allah rombak. Akhirnya Imam Hasan Basri radhiyallahu an mendalili, mengungkapkan dalil kenapa dia dicintai orang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah munculkan cinta pada hamba-hambanya karena Allah cinta kepadanya. Allah cinta dan Allah buat orang lain jadi cinta kepada kita. Kenapa? Ketika sudah niat beramal soleh. Ada orang demen, didemenin banyak orang. Siapa yang membuat demen? Allah.
Maka kata Imam Haram bin Hayyan, ma aqbala abdun biqalbihi ila Allah azza wa jal illa aqbala Allah biqulubil mu'minina ilaih hatta yarzuqahu mawaddatahu. Kata Imam Haram bin Hayyan rahimahullah, seorang hamba yang hatinya terpincut dengan Allah, mulai mendekat kepada Allah. Tidaklah seorang hamba yang hatinya berupaya pengen dekat sama Allah, melainkan Allah jadikan hatinya orang beriman cinta kepadanya tanpa dibayar. Orang demen sama kita. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Kalau Allah udah demen sama kita, Allah jadikan hati para hambanya jadi demen sama kita. Begitulah hidup. Maka berharap saja dalam hari-hari kita berbuat sesuatu yang dicintai Allah, supaya Allah cinta sama kita. Jangan minta ini minta itu. Baca ratiblah kita, baca saja biar Allah demen. Baca dalail, baca aja biar Allah demen. Sedekah saja walau seperak ada kotak amal, enggak niat apa-apa biar Allah demen. Sebab kalau Allah udah demen, jangankan yang diminta, yang kagak diminta Allah beri. Kalau Allah sudah demen. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, juga Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza ahabballahu abdan da'a Jibril alaihissalam. Bila Allah telah cinta sama seorang hambanya, maka Jibril dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Jibril bertanya, ada apa ya Rabb? Allah bilang, ya Jibril, ana uhibbu fulan fa'ahibbah. Aku cinta sama si anu, kau kudu cinta sama dia. Maka Jibril pun, karena Allah demen, dia pun demen. Ana uhibbuhu ya Rabb, saya cinta kepada dia karena kau cinta sama dia. Kan kuumumkan kepada penduduk langit dan bumi, ya penduduk langit, penduduk bumi, Allah cinta masih anu, kau kudu cinta. Maka orang beriman dalam hatinya mencintai tanpa syarat. Dia cinta. Kenapa? Karena Allah telah cinta, maka diletakkan di hati mereka rasa cinta. Sebagaimana Al-Quran bilang, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Beribadahlah penuh dengan ketulusan, Allah balas dengan berbagai macam balasan kebaikan. Tanamlah pohon keikhlasan, maka buahnya berwarna-warni dan beraneka macam. Merugi orang yang ria, beruntung orang yang ikhlas. Ada sebuah gubahan syair Arab
dalam sebuah senandungnya, ya mubtagil hamdi was sawab, wahai mereka yang mengharapkan sanjungan-sanjungan orang dan berharap ganjaran pahala, pengen dipuji orang dalam ibadahnya, sedekahnya biar dikata dermawan, ngajinya biar dikata tukang ngaji, zikirnya biar dikata tukang zikir, dan berniat juga biar dapat ganjaran dalam satu ibadah, Anda sebetulnya mimpi karena Anda mengerjakan hal yang mustahil. Tak bisa dibagi-bagi cinta itu. Kalau cinta Allah dengan cinta makhluk, kerinduan dipuji orang dan kerinduan dipuji Allah, Allah tak mau. Anda rindu pengen dipuji orang, Anda rindu pengen dipuji Allah dalam satu ibadah, impian yang sulit terwujud. Tidak bisa. Allah cemburu bila ada orang menduakan motivasi ibadah. Kalau karena Allah aja. Jangan ada embel-embel yang lain. Sebab bila anda riya qad hayyaballahu dzariyain wa abtala sa'ya wal kalala. Sungguh Allah hampakan ganjaran pahala bagi orang yang ada niatan pamer. Orang yang pamer akan kecewa sebab tak mendapatkan kebaikan apa-apa gara-gara riya. Wa abtala sa'ya wal kalala, hanya capek, lelahnya tak bernilai lillah karena riya. Ndak punya nilai apa-apa, kerjanya tak punya nilai ibadah, zikirnya tak punya nilai ibadah. Maka bacalah dalail solawat penarik rezeki. Rezeki apa? Kecintaan Allah. Kalau Allah udah cinta, yang lain akan dikasih. Biar dicintai sama Allah. Allah demen bila kekasihnya disebut-sebut. Ku sebut namamu dalam tidurku, nama Rasulullah dalam tidur kita dengan dalail Muhammad melulu. Biar Allah cinta. Begitu. Man kana yarju liqa'a rabbin akhlasa min khawfihil fi'ala. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, siapa orang yang pengen mendapat ridho Allah, siapa orang yang pengen mendapatkan penerimaan dari Allah, kuncinya satu, akhlasa. Dia kudu ikhlas di dalam beribadah. Ibadah tak ikhlas tak punya nilai. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang pengen diridhoi Allah, ikhlaskan dalam ibadah,
hanya semata-mata agar dicintai Allah. Tak ada yang lain. Ngaji supaya didemenin Allah, karena Allah demen ama ketaatan. Salat agar didemenin Allah. Bersedekah agar didemenin Allah. Tak ada muatan lain, tak ada kepentingan, sehingga menjadi hamba Allah, bukan hamba kepentingan. Al-khuldu wan naru fi yadayhi. Perlu dicamkan, surga ada di genggaman Allah, neraka ada di genggaman Allah. Mengapa kita harus menduakan niat? Surga makhluk, kenapa kita rindu pengen masuk surga? Namanya jeruk, pengen makan jeruk, makhluk. Maka harus rindu dengan Allah yang punya makhluk namanya surga. Neraka nggak usah takut, makhluk. Corona lebih-lebih, neraka aja nggak perlu takut. Kenapa? Makhluk. Kudu takut mah ama murka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kalau dari ridho mah ujungnya wal jannata, wa na'udzubika min sakhatik. Saya jangan ampe kena murka, sebab kalau murka mah ujungnya wanar, neraka. Surga neraka ada di genggaman Allah. Kalau mau pamer, pamerin ibadah sama Allah. Kalau mau pamer, jangan nama makhluk, ama yang punya surga, ama yang punya penjara neraka. Pamernya sama dia ya. Pengen dipuji dia, pengen dicintai dia, sebagai bersyukur sama dia dikasih hidup. Beda ibadah dengan karena syukur, dengan ibadah karena tuntutan. Kalau ibadah karena tuntutan ada beban, tapi kalau ibadah karena syukur tak ada beban, karena ada kecintaan di dalamnya. Kayak main bola, walaupun kakinya baru sembuh daripada bengkak, diajak main lagi, hayo aja. Kenapa? Karena udah cinta. Begitu. Kemarin habis kecebur mancing, diajak mancing, hayo, karena udah cinta. Maka orang yang cinta tak mengenal derita. Pengorbanan adalah pijakan dasar dalam sebuah kecintaan. Itulah cinta. Maka ibadahlah karena cinta, jangan karena surga dan jangan karena neraka. Apalagi kerinduan pujian orang, takut dicela orang, tak usah. Buang pikiran-pikiran negatif, nggak usah. Takut dipuji, takut dicela, nggak usah. Orang nyelak kita, nggak kita keluar duit. Orang muji kita, kita tak keluar duit. Kenapa kita harus perih dengan dicela orang? Biasa aja. Orang nyelak karena dia mulutnya kotor, biarin mulut dia. Yang penting bukan mulut kita. Begitulah orang. Buang, kalau bahasa Indonesianya cuek. Jangan pikirin. Tidak ada untungnya mikirin orang yang nyelak kita. Mendingan mikirin Allah
yang sudah baik sama kita. Itulah ketulusan. Kalau kita pamernya sama Allah, yu'tikan nawala, Allah bakal berikan surga, berikan keberlimpahan barokah, urusan jadi beres, hidup penuh barakah, rezeki barokah. Apa rezeki barokah? Banyak? Bukan. Rezeki barokah itu kalau enggak punya duit, kita minjem sama orang percaya. Ketika mau bayar, ada. Itu namanya rizki barokah. Tak perlu banyak. Yang penting kalau kesulitan, minjem sama orang percaya. Itu namanya berkah. Waktunya dia nagih, jatuh tempo itu berkah. Tak perlu banyak. Begitu, duit banyak, kesulitan, orang minjem nggak percaya, tuh nggak berkah. Duit nggak ada, minjem, waktunya bayar nggak ada, udah habis, nggak berkah. Maka berkah nggak usah banyak-banyak. Yang penting nggak ada duit, kita minjem gampang. Waktu bayarnya gampang. Bukan. Berkah tuh waktu nggak ada, minjemnya gampang karena orang percaya. Waktu bayarnya karena itu namanya wis gitu aja. Hidup nggak usah macam-macam, nggak usah. Jadi kalau mau minjem kira-kira sama kita. Maka corona nih bikin puyeng? Kagak. Yang bikin puyeng cicilan. Benar nggak? Karena apa tuh cicilan? Karena kita enggak ada untuk nih kelebihan beban. Kelebihan beban ini ulah Allah, ulah kita. Jadi waktu minjemnya tuh yang tanda tangan Allah apa kita? Iya, itu ulah kita, jangan nyanyi Allah. Gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Lu yang tanda tangan. Tuhan lagi. Maka kita hidup itu berkah tuh gampang. Enggak ada minjemnya gampang. Karena orang waktu mulanginnya gampang. Karena ada tuh hidup begitu tuh berkah. Kalau mau minjem supaya berkah, kira-kira jangan melebihi kemampuan bayar. Kalau mau minjem sama orang tuh dirasa mampu nggak kita bayarnya, gimana besok aja. Ini namanya hidup sialan. Gimana besok tuh namanya sialan. Kagak berkah. Awalnya aja gimana besok, berarti enggak ada niat bayar. Begitu. Kita harus punya perkiraan. Tapi kan kita punya gaji. Dilihat gaji ini buat bini kita sama beranak sekolah berapa, sisa berapa. Ini harus dipikirin supaya berkah. Kalau udah begitu Anda ngeredit, monggo. Mau kredit apa aja, hatta kredit pesawat terbang kan? Boleh, nggak apa-apa. Asal duit angsurannya ada. Begitu. Itu hidup begitu. Jadi biar tenang. Si anu urusannya anu. Masing-masing orang kan beda. Enggak sama. Masing-masing
Tergantung dari mana. Dari Allah, ya dari Allah bagus. Tapi jatuh pada apa? Wong hujan itu dari Allah. Tapi waktu jatuh di kerang, cangkang, masuk air hujan jadi mutiara. Hujan karena bagus tempatnya. Tapi waktu jatuh ke mulut ular jadi bisa. Bisa tuh dari mana? Air hujan. Mutiara dari mana? Air hujan. Sama. Cuman penerimaan tempat yang berbeda. Corona sama. Tergantung kita mensikapinya. Jangan yang negatif-negatif. Yang positif aja banyak. Sehingga kita bisa bersyukur. Jangan kita banyakin ngeluh. Rugi. Allah saja yang dilihat. Enak Allah. Kalau Allah dilihat enak-enak. Wong kita tamu. Kita ini tamu. Allah tuan rumah. Ada pesta, tamu tinggal makan, nggak usah celah. Makanan yang ada nih nikmati. Tugas kita muji-muji pengantin. Ya arusal khafiqai, puji aja pengantin, biar demen tuan rumah. Nantinya apa aja boleh duduk, ente VVIP begitu karena demen. Kalau agak demen, ente sono pojokan. Ya Allah, dipikir di situ pojokan ini enggak, pintu keluar. Begitu, pintu keluar. Ya enggak ada makanan, enggak didemenin. Biar kita didemenin sama Allah. Ada orang bersyukur, alhamdulillah pandemi. Jadi kondangan juga bukan diri, makannya duduk sesuai syariat. Cakep nih pemandangan positif yang keluar. Yang negatif sialan dangkalan doang. Apa tuh ya senangkalan tuh ya? Ya kayak begitu. Jadi bagaimana kita mengolah? Allah aja pegangin. Jangan yang lain. Kalau karena manusia kecewa. Tapi karena Allah tidak ada. Kecintaan itu bukan meminta, tapi menuntut memberi. Kalau meminta namanya cinta palsu. Memberi apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan masalah memberi, urusan dia. Faraihi yu'tikan nawala. Anda kalau mau pamer sama Allah aja, tar diberi segalanya. Wa nasu la yamlikuna syai'an. Manusia tak punya apa-apa. Surga enggak punya. Nyawanya dia aja bukan punya dia, punya Allah. Enggak ada. Yang hebat dari diri kita enggak ada. Apa yang kita punyai cuma natu setan uka-uka. Ngaku doang yang kita punya. Gua yang mana? Gua tuh ngerjain kagak, gua tuh ngomong bisa. Ini namanya setan uka-uka. Gitu, ngaku-ngaku doang. Bisanya ngaku-ngaku, ngerjain enggak. Begitu Allah. Maka tidak ada. Ini dari mana ini harta? Allah. Dari mana rezeki? Allah, Pak. Ya, siapa saya hamba ibadah pas-pasan. Allah. Nggak usah aku hebat. Nggak ada yang hebat, Allah. Alhamdulillah. Yang berhak dipuji Allah. Kita nggak ada yang berhak dipuji. Allahnya.
Segalanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati. Segalanya punya Allah. Kalau segalanya punya Allah, pengen dikasih, berharapnya sama dia. Jangan berharap kepada manusia, sama Allah aja. Biar dekat sama Allah. Kalau Allah kita udah dekat, nanti Allah bakal beri. Biar Allah cinta dulu. Kita ibadah nih biar Allah cinta. Jangan gua udah seminggu, jangan udah seminggu udah dicintai belum, begitu. Gua udah sebulan, jangan sebulan. Gua 7 bulan, bukan. Bagaimana biar Tuhan cinta? Kalau cinta mah, walaupun umur kita banyak yang kita sia-siain, karena kita udah dapat kecintaan dari Allah. Kelak Allah masukin surga, Allah tak lihat kesalahan kita karena cinta. Tapi kalau Allah benci, kebaikan segede gunung pun tak punya nilai karena Tuhan benci. Maka karena Allah saja, jangan riya, jangan pamer, jangan ada dalam aktivitas kita kerinduan dipuji orang. Kerja jangan rindu dipuji bos, kagak usah. Tapi karena big boss yang nyipta bos, Allah. Kalau tulus nggak apa-apa. Ada sebuah perusahaan, direkturnya mau berhenti, dia pengen ganti siapa yang cocok untuk mengurus perusahaan ini. Diuji sama dia tentang ketulusan, dikasih biji jagung sama dia, ini biji jagung, tolong sesudah 3 bulan dibawa kemari, saya pengen lihat tanaman jagungnya bagusnya kayak apa. Maka dari 100 karyawan yang dia miliki, semuanya berupaya jagung, disiram, kagak tumbuh. Akhirnya waktu udah 2 bulan, balik ke kantor, bawa jagung sebelah, karena biji itu kagak numbuh, ganti. Tapi ada satu karyawan, ini disiram, dikasih pupuk kagak numbuh, ya apa adanya. Inilah usaha kami. Ketika datang ke kantor ditanya, mana tanaman? Bos, ini yang saya bisa. Saya cuma bisa nyiramin, mupukin, masalah numbuhin saya nggak bisa. Ini nggak tumbuh bos, saya juga bingung. Ente yang berhak untuk menjadi direktur. Tuh, kenapa? Sebab semua biji-biji jagung ini udah saya rebus 3 hari 3 malam. Kagak bakalan tumbuh. Itu yang pada dibawa bohong itu. Enggak tulus dia. Kau yang tulus, kau yang berhak dudukin jabatan saya. Ketulusan itu mendatangkan banyak keberkahan. Ibadah kepada Allah harus tulus. Biar datangin keberkahan harus tulus. Kalau enggak tulus repot, capek-capek, begitu repot, begitu. Kalau enggak tulus, maka segalanya butuh ketulusan. Jangan karena orang, sebab orang tak punya surga, tak punya neraka. Maka bila kita pamer sama orang, maka itu merupakan perbuatan sesat, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tak punya nilai apa-apa, dan itu kerugian bagi orang yang pengen selamat di akhirat. Demikian bahasan tentang riya dan segala bahaya-bahayanya. Dan pertemuan mendatang, moga panjang umur, sehat walafiat, akan kita bedah tentang ujub,
apa itu ujub, apa bahayanya, dan bagaimana cara menghilangkannya daripada ujub. Setan uka-uka namanya, ngaku. Iya, ini ujub, penyakit besar. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.